Puji nama Tuhan, shalom dan selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan sangat baik bagi kita, amin. Saat ini Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia, yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang selalu Bapa nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat malam ini kami datang di hadirat-Mu, kami menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkarya dalam seluruh ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari bersama kita memuji Tuhan dan kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Katakanlah Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah yang penuh dengan kekuatan dan mazmur kita, amin. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Dia sebab Dia adalah Tuhan yang layak dipuji, dimuliakan, diagungkan untuk selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkaulah Allah yang setia. Kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih dengan apa kami balaskan segala kebaikan. Karena begitu banyak hal yang Bapa lakukan dalam kehidupan kami, sangat terindah dan terbaik. Terima kasih Bapa. Layakanlah kami selalu di hadirat untuk menyenangkan hati-Mu, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Haleluya.
bersama kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih, kasih-Mu tiada duanya dalam kehidupan kami, sebab Engkau adalah yang setia, yang selalu menolong kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
sebab Kau Allah yang setia. Oh, terima kasih Bapa, Kau baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih, Kaulah harapan, Kau segalanya bagi kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan, ajaiblah nama-Mu selamanya. Kaulah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa tidak ada Bapa yang baik selain daripada Bapa di surga. Kau Bapa yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Glory bagi Syukur nama-Mu, bagimu, terima kasih. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Allah Israel, Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Haleluya, haleluya. terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur padamu kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus Kristus, adalah kami yang luar biasa yang telah menolong kami dan Tuhan kami berkati kami sampai dengan akhir bulan ini. Kami tahu karena berkat-Mu kami ada, kami tahu karena anugerah-Mu kami ada, bukan karena kuat tenaga kami, bukan juga karena kemampuan kami, semata karena Tuhan menyertai dan memberkati kami.
Dan malam ini kami percaya hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi kami. Kami rindu dengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu. Dan buat kami tidak hanya pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami siap dengarkan firman. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita bersyukur pada Tuhan kesempatan malam hari ini. Saudara sekalian, saya percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kesempatan ini boleh diberikan kepada kita untuk bersama-sama beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Tentu satu hal yang kita tahu bahwa sampai hari ini perjalanan hidup kita diberkati Tuhan, perjalanan hidup kita ditolong Tuhan. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan pertolongannya. Ya, seperti saudara tahu bahwa saya kurang lebih selama sebulan tidak ada di di live streaming saudara sekalian, dan itu karena kondisi kesehatan. Tetapi hari ini diberikan Tuhan kesempatan yang luar biasa sehingga saya harus berkata bahwa ini sesuatu yang Tuhan buat untuk pekerjaan Tuhan. Nah, senang berjumpa dengan kembali bersama-sama malam ini dimanapun saudara berada. Ada mungkin yang di rumah, atau mungkin ada yang di tengah jalan, atau barangkali sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Doa saya dimanapun saudara diberkati Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menopang saudara, membawa saudara mengalami sukacita dari Tuhan. Nah, malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema kekuatan iman orang percaya. Kekuatan iman orang percaya. Nah, saja kita membuka Alkitab bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Walaupun nanti dalam beberapa pembahasan mungkin kita akan sampai ke beberapa ayat setelah ayatnya yang ke-5, di ayat 10, 12, kemudian ayat yang ke-14 ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5, Alkitab berkata demikian, iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang percaya atau setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sebuah pertanyaan saudara sekalian yang sebetulnya kalau kita baca ayat yang terakhir ini, Alkitab katakan bahwa siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ini menjadi titik tolak di mana kita belajar ataupun mengerti tentang kekuatan orang-orang percaya ataupun kekuatan iman orang percaya. Nah, kadang-kadang saudara sekalian orang berpikir bahwa kekuatan itu ada pada kemampuan, ada pada pengetahuan, ada pada pengalaman, bahkan juga kadang-kadang kekuatan itu juga saudara sekalian dipikirkan itu karena orang bisa melakukan sesuatu. Tapi tahukah saudara sekalian, sebenarnya kekuatan orang-orang percaya itu terletak pada imannya. Jadi bukan pengalaman saudara, bukan jangkauan hidup saudara, bukan hasil yang saudara gapai sampai sekarang, tetapi sebetulnya iman di dalam diri kita. Jadi kalau kita baca Alkitab yang keempat sampai dengan yang kelima, Alkitab katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya ulang sekali lagi, Alkitab katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Disambung ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berarti saudara sekalian ini menggambarkan siapa? Menggambarkan semua orang percaya ataupun semua orang yang telah percaya kepada Kristus. Luar biasa. Kenapa? Karena iman saudara sekalian orang percaya itu mampu melakukan banyak hal.
Saya mencatat saudara sekalian paling tidak 3 hal yang sangat prinsip tentang kekuatan iman orang percaya. Yang pertama adalah mampu mengalahkan dunia. Mampu mengalahkan dunia. Bapak Ibu, kalau baca ayat ini, maka jelas di ayat yang keempat dikatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, garis bawahi, iman kita. Jadi harusnya saudara, iman orang percaya itu mengalahkan dunia. Nah pertanyaannya, dunia yang dimaksud apa saudara? Tentu pasti itu bicara tentang hal-hal yang tak berkenan kepada Tuhan. Iman orang percaya mengalahkan dunia. Iman orang percaya, ini bukan bicara saudara kita mengalahkan secara fisik ya. Misalkan, iman orang percaya mengalahkan orang-orang yang barangkali tidak sepakat dengan kita atau misalkan berbeda pendapat dengan kita. Bukan saudara. Tapi dunia yang dimaksud adalah segala hal yang menyangkut tentang berbagai macam yang di dalamnya ada kuasa-kuasa kegelapan, iblis, termasuk juga sistem dunia saudara-saudara sekalian ya. Maka menarik untuk disimak saudara sekalian, dunia itu artinya sesuatu yang membawa saudara-saudara sekalian kejahatan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, jelas sebetulnya iman orang percayalah yang mampu mengalahkan dunia. Anda nggak mungkin mengalahkan sistem dunia ini dengan pola pikir saudara, kemampuan saudara, atau bangun rancang pengetahuan saudara, tetapi hanya mampu dikalahkan dengan iman. Sistem dunia yang begitu rupa saudara sekalian, biasanya akan membawa orang kemudian makin jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau orang percaya memiliki iman, saya ingin berkata kepada kita, inilah yang mengalahkan dunia. Pastikan bahwa imanmu pada hari ini mengalahkan dunia. Berarti apa? Segala sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, kalau kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, maka firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Ayat 10 sampai 12. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Yang kedua, kekuatan iman orang percaya adalah iman itu menjadikan kita pewaris hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan. Saudara nggak perlu berbicara saudara sekalian tentang saudara melakukan sesuatu. Misalkan saudara harus mencapai hal tertentu baru mendapatkan hidup kekal. Ya, kita sangat berbeda dengan paham-paham di luar kekristenan saudara sekalian. Kalau di luar kekristenan pasti paham-pahamnya saudara sekalian, saudara nanti akan menjadi selamat kalau saudara mencapai hal tertentu atau melakukan hal tertentu, perbuatan tertentu, begitu saudara. Tetapi dalam kekristenan iman, ya. Makanya saudara sekalian kalimat ini penting. Dengan iman kita memastikan bahwa hidup kekal ada pada kita. Sekali lagi penegasan dari ayat ini jelas di ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak ia tidak memiliki hidup. Sambung di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya. Catatannya cuma satu, percaya. Makanya luar biasa. Ya kadang-kadang orang berpikir begini, wah enak juga ya jadi orang Kristen ya. Kenapa? Cuma dengan modal percaya semuanya dapat. Wah, tapi tunggu dulu saudara sekalian. Nanti kalau saudara baca kitab Yakobus saudara sekalian, iman tanpa perbuatan mati. Sebenarnya ketika orang bicara tentang beriman, itu bukan hanya sekedar naluri, perasaan atau saudara sekalian yang muncul secara batiniah saudara sekalian. Tidak. Tetapi iman dalam konteks orang Kristen, iman yang kemudian terjadi juga melalui perbuatan tindakan-tindakan kita. Dan inilah kekuatan iman orang percaya, membawa kita pewaris hidup kekal. Ya,
Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mendorong kita bersama-sama. Mari kita belajar untuk terus beriman. Dengan percaya, saudara sekalian, maka kita akan menerima kehidupan kekal. Mengaku dan percaya, maka kerajaan sorga, kehidupan kekal selama-lamanya dianugerahkan kepada kita. Jadi saudara jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu bahwa kita ini semua telah menjadi pewaris kerajaan sorga. Jangan pernah ragu bahwa kita semua sudah menjadi pemilik kerajaan sorga. Kehidupan kekal, jaminan yang telah diberikan Tuhan, itu menjadi milik kita bersama-sama. Asal percaya saja, maka engkau akan menikmatinya. Yang ketiga, di ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Perhatikan dengan baik. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Yang ketiga, kekuatan iman orang percaya adalah bahwa doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu syarat untuk berdoa, saudara sekalian, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh bimbang, dan juga nggak boleh saudara sekalian setengah hati. Nah, berdoa itu harus percaya, yakin betul saudara sekalian. Dan kalau kemudian kita memaknai saudara sekalian tentang doa, nah, saudara dalam Alkitab cukup banyak contoh-contoh yang diberikan. Alkitab berbicara bahwa Elia adalah manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, berarti percaya. Maka apa yang terjadi? Doanya itu dijawab oleh Tuhan. Saya sangat percaya harusnya ini akan menjadi bagian dalam diri kita bersama-sama, sehingga kita mengalami yang namanya apa? Doa-doa yang dikabulkan. Adakah doamu sampai hari ini belum dikabulkan Tuhan? Jangan-jangan kita berdoa tidak beriman kepada Tuhan. Seharusnya kalau kita berdoa dan beriman kepada Tuhan, saya sangat yakin dan percaya, maka mestinya itu akan membawa kita untuk apa? Menerima jawaban doa daripada Tuhan. Mulailah berdoa dengan beriman. Saya percaya Alkitab menjamin bahwa doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Miliki iman yang benar di hadapan Tuhan, miliki iman yang tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya hal-hal ini akan ada pada kita. Yang pertama, iman kita mengalahkan dunia. Yang kedua, iman kita akan menjadikan kita pewaris hidup kekal. Dan yang ketiga, iman kita akan membawa doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama-sama, Tuhan menolong kita bersama-sama, dan Tuhan membawa kita dekat hanya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus bahwa janjimu begitu ajaib bagi kami. Itu sebabnya hari ini kami juga membawa hidup kami hanya kepada Tuhan. Satu keyakinan kami di hadapanmu bahwa semua yang terjadi kepada kami di dalam kontrolnya Tuhan. Karena itu kami didorong supaya kami memiliki iman. Karena kami tahu iman orang percaya memiliki kemampuan, memiliki kekuatan mengalahkan dunia ini, menjadikan kami pewaris kerajaan surga, dan membuat kami menerima jawaban-jawaban doa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Sungguh besar kasih, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah. Mari sekali lagi katakan dapat, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami berserah kepada-Mu, Allah yang Kami percaya, Allah yang ajaib, haleluya, Allah yang makasih, haleluya, haleluya, haleluya. percayalah nama-Mu, Glory, glory bagi-Mu. Kau baik. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Kekuatan hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru
Katakan takkan goyah, goyah selamanya. Malam ini biar ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan, bahwa Allah yang ajaib sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Allah yang ajaib sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kita. Bahkan Allah yang ajaib sanggup melakukan perkara besar bagi kita. Di mana saja engkau berada pada saat malam hari ini, percayalah Tuhan Allahmu ajaib. Dan ketika engkau berserah kepada Dia, Dia akan lakukan perkara besar. Ada di antaramu hari ini yang memiliki pergumulan berat, ada di antaramu yang memiliki persoalan-persoalan hidup, datang kepada Dia. Mari angkat tanganmu dan terima jawaban daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, setiap jemaatmu dimanapun mereka berada pada malam ini, Tuhan angkat beban mereka, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Kalau ada pergumulan soal sakit penyakit, disembuhkan Tuhan. Kalau ada pergumulan soal masa depan, Tuhan tolong bagi mereka. Atau kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, baik dalam relasi kehidupan, rumah tangga, ataupun yang lain-lain, dalam nama Yesus, Allah yang kami percayai, Allah yang ajaib, sanggup melakukan segala perkara. Bahkan dengan iman kami mampu mengalahkan dunia ini. Karena demikian firman-Mu berkata kepada kami, iman mengalahkan dunia. Dalam nama Yesus Kristus, biar setiap mereka mengalami kelegaan, mengalami pemulihan, mengalami jawaban daripada Tuhan, dan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau bekerja dengan dahsyat bagi kami sekalian. Segala puji hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Berterima kasih untuk firman malam hari ini yang mengajar kami untuk terus percaya. Maka kami percaya dengan iman segala hal Tuhan kerjakan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Gembala untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman GBI Taman Anggrek untuk sepekan ke depan. Pada hari Minggu besok kita akan ibadah pada jam 10 pagi secara onsite di ruang Anggrek 2 lantai 7. Sertai dengan perjamuan kudus pada ibadah minggu pertama bulan April. Karena itu Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita dan kita akan mengikuti ibadah pada hari Minggu besok serta mengikuti perjamuan kudus yang ada. Dan ibadah komsel pada hari Selasa jam 8 malam, nanti link akan dibagikan pada hari Selasa yang akan datang. Dan kita juga ada ibadah Raya Sabtu pada jam 6:30. Karena itu mari kita bergabung bersama untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, boleh memberikan dan mentransfernya melalui nomor rekening yang telah tersedia di layar monitor Bapak Ibu. Dan mari kita mendukung channel YouTube GBI Taman Anggrek dengan like, komen, dan subscribe supaya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian pengumuman GBI Taman Anggrek untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah di saat malam ini. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat bagi nama Tuhan pada saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan baik kepada kami, Allah yang telah menolong berkati kami. Sungguh karena anugerah-Mu kami ada di penghujung bulan ini dan kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kami. Tuhan bawa kami lebih dekat kepada-Mu sehingga kehidupan rohani kami makin hari makin bertambah di hadapan Tuhan. Bahkan kehidupan iman kami juga makin diperbarui di hadapan Tuhan. Kami memiliki iman yang memiliki dampak yang luar biasa, bisa mengalahkan dunia, bahkan juga mengalahkan persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, biar Engkau memberkati mereka. Kasih sayang-Mu yang akan menopang mereka, memberkati mereka, bahkan terus melakukan perkara besar atas hidup mereka. Demikian kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia, khususnya yang ada di ruang studio pada hari ini, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, bawa kami untuk dekat kepada-Mu, bawa kami untuk mengalami sukacita di depan-Mu, bahkan bawa kami untuk tetap setia melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang kami layani, dan kami berdoa biar kiranya pemulihan dari jemaat-jemaat Tuhan boleh terjadi. Khususnya kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya mereka semakin hari semakin mengerti dan memahami serta mampu melihat kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami depan-Mu. Lalu kami berdoa untuk kota kami Jakarta, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kota ini, terus Engkau melakukan pemulihan, bahkan Engkau melakukan berbagai macam hal yang mendatangkan kebaikan untuk kota ini. Penuh utama negeri sekitarnya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, wilayah tempat pelayanan kami rindu jiwa-jiwa yang ada diberkati Tuhan. Kami rindu juga Engkau mendapati mereka Tuhan adalah orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau menopang mereka di segala hal, termasuk ketika mereka mengalami pergumulan persoalan yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami di hadapan Tuhan. Kami sangat rindu biar Engkau sendiri juga yang menopang bangsa kami, negeri kami, Indonesia yang tercinta, dalam nama Yesus. Jika akan mengadakan Tuhan pemilu pada tahun depan, kami rindu biar kiranya persiapan-persiapan menuju hal tersebut diberkati Tuhan. Berkati Presiden, bahkan juga Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, bahkan juga semua aparat yang ada. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir bagi negeri kami. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami malam ini. Dan lebih lagi kami percaya hari-hari yang mendatang juga Tuhan berkati kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu Tuhan sendiri yang memberkati kami sekalian. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan pandanglah sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan, bawalah dalam seluruh hidupmu. Segala berkat dari Bapa di surga tercurah bagi bagian milikmu ketika kau menarik firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati kau dalam keluargamu, diberkati dalam pekerjaanmu, diberkati dalam pelayananmu, diberkati dalam segala hal. Tuhan mengangkatmu naik tinggi tidak turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai saat malam ini. Sampai jumpa di ibadah pada hari Minggu besok. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.